Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2025 pagi. Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, PPAL Rayon Tulungagung menggelar kegiatan dalam rangka Hari Dharma Samodra mengenang jasa pahlawan dalam pertempuran di Laut Aru, di mana gugur dalam peperangan. Laut Komodor Yos Sudarso. Dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pelajar setingkat SLTA se-Kabupaten Tulungagung dengan tema mengenal pahlawan Komodor Yos Sudarso berlangsung di Lotus Garden. Acara dengan kolaborasi kesenian daerah ini dihadiri pengurus dan Ketua PPAL Jakarta Laksma TNI Purnawirawan Agus Rustandi. Hari ini adalah kolaborasi antara kesenian daerah dalam rangka memperingati Hari Pertempuran Laut Aru, yaitu Hari Dharma Samudra, di mana pada saat itu gugur pahlawan nasional kita Komodor Yos Sudarso. Laksda Haryono selaku Ketua Dewan Pembina PPAL Rayon Tulungagung menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk membangkitkan semangat bela negara kepada masyarakat di sekitar Tulungagung, khususnya kepada generasi muda. Menurut saya, kebudayaan daerah itu adalah merupakan suatu kekayaan. Hasanah budaya itu merupakan harta warisan dari nenek moyang kita. Itu harus dijaga, dilestarikan, jika perlu dikembangkan. Itu karena memiliki nilai jual bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kurikulum pendidikan sekarang harus agak sedikit disesuaikan ya. Jadi sekarang ini di mana komunikasi itu menjadi sangat penting, internet, handphone, gadget itu merupakan makanan sehari-hari masyarakat, terutama anak-anak muda. Oleh karena itu sekolah-sekolah ini harus mencoba untuk bagaimana cara melawan budaya-budaya asing masuk ke generasi kita melalui teknologi. Oleh karena itu di sekolah-sekolah itu harus mulai kembali dibangkitkan pendidikan atau keterampilan atau ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya, baik itu seni tari, seni memahat, mengenal pakaian tradisional, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Kita jangan lupakan sejarah, artinya bahwa di luar sana itu ada orang-orang atau negara-negara lain yang iri kepada kita. Jadi selalu ingin merusak moral generasi muda kita. Oleh karena itu kita harus jangan lupakan sejarah, bahwa pasti akan ada orang yang berusaha untuk melongrong negara kita. Acara Dharma Samodra diawali gending tari gambyong, lagu Indonesia Raya dan Mars PPAL. Sambutan tuan rumah dengan lantunan Bowo Sinom dilanjutkan Panembromo, pesan kesan PPAL Jakarta, penyerahan Cinderamata, doa dan ayak pamungkas penutup acara ramah tamah dengan hiburan lagu perjuangan dan jaranan. Juga fragmen pertempuran di Laut Aru. Selamat menyimak tayangan selengkapnya berikut ini.
dinten niki raharja rawuhan sedahan iki Yosu Darso Kang Cinunju Hanjaki Noswan Toro Berjayaning paripurna kuning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada pagi ini kita dapat menghadiri acara mengenal pahlawan nasional Yosu Darso dalam keadaan sehat dan insya Allah walafiat. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan sisun saya, Laksma Pur Dr. Agus Rustandi. Beliau ini adalah utusan dari PPAL Pusat di Jakarta. Betul. Jadi kalau 30 November yang lalu yang hadir Pak Siwi, beliau Ketua Umum, nah beliau ada kesibukan. Yang kita mohon hadir adalah sisun saya ini, Mas Agus, untuk menyaksikan, menikmati hiburan dan sekalian dolan ke tempat mentornya Pak Turuni. Ugi program studio ingkang mboten saged kula sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mengucapkan terima kasih atas ramu panjenengan memenuhi undangan PPAL untuk memperingati sesuai tema, yaitu mengenal pahlawan nasional Yosu Darso, utamanya pada pertempuran Laut Aru
tahun 1962. Bahwa sesuai tema kenapa ini kita angkat, tadi sudah disampaikan kepada dari MC bahwa setiap tanggal 15 Januari TNI Angkatan Laut selalu memperingati peristiwa 15 Januari ini, yaitu mengenang pahlawan Komodor Yosudarso. Kami sebagai penerus yang sekarang sudah purna, yaitu PPAL, dalam memperingati ini kita kemas dalam bentuk mengenal sosok Komodor Yosudarso. Itu siapa, di mana, dan mengapa menjadi pahlawan nasional. Karena saya yakin di setiap provinsi, kabupaten, itu pasti ada nama jalan yang namanya Jalan Yosudarso. Tapi saya yakin juga banyak yang tidak mengenal Sopo kuwi, pasti nggak tahu. Bahkan di Tulungagung ini, coba nanti ditanya, di mana Jalan Yosudarso? Apakah ada di Tulungagung? Saya yakinkan ada. Nanti silahkan dari adik-adik siswa pramuka ini terutama, coba di mana Jalan Yosudarso? Dan kenapa disebut pahlawan? Beliau ini memang pernah bertempur tahun 1962 itu dalam rangka mengembalikan Irian Barat sebagai wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Karena sejak kemerdekaan, proklamasi 17 Agustus tahun 45, wilayah Indonesia ini adalah sesuai dengan yang pernah dijajah oleh Belanda. Sehingga Malaysia, bahasa Inggris, tidak masuk Indonesia. Nah, Nusantara ini, yang sekarang Indonesia ini, menjadi jajahan kita. Untuk Irian Barat, masih awal dilepas oleh Belanda. Ada konferensi Renville, Linggarjati, Rakyat Jabundar pun masih awal. Kenapa seperti itu? Akhirnya Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas, adakan operasi Vikora. Dan endingnya adalah 15 Januari 1962 ini, 3 kapal kita yaitu MTB dari Jerman, KRI Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau, yang nggak lutut melawan kekuatan Belanda. Di sana destroyer kelas Everston dan disertai kapal patroli, tidak lutut, tidak ada segininya, ya hancur. Tapi itulah eksistensi negara kita, ada perlawanan, ada perjuangan, dan akhirnya berhasil Irian Barat menjadi wilayah NKRI. Dan kalau dulu ada lagunya dari Sabang sampai Merauke, itu mungkin sekarang masih diajarkan ya. Kemudian PPAL mengambil tema mengenal pahlawan nasional Komodor Yosudarso. Apa alasannya? PPAL mencoba, PPAL Tulungagung ya, mencoba menggali dari pertempuran ini ada setidaknya 2 hal penting yang perlu kita pelajari bersama, kita warisi dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diakui sebagai pahlawan nasional, pasti mempunyai nilai-nilai kepahlawanan. Apa nilai-nilai kepahlawanan itu? Yaitu berani, tidak kenal menyerah, bahkan mengorbankan jiwa raga. Tidak hanya keluarga, jiwa raga dikorbankan. Bayangkan Komodor Yosudarso saat itu usianya baru 36 tahun. Beliau sebagai wakil, ya kalau sekarang ya wakil Angkatan Laut, dulu menteri ya, menteri Angkatan Laut, dulu wakilnya. On board di salah satu KRI yaitu RI Macan Tutul. Kalau dulu namanya RI ya, sekarang menjadi KRI, Kapal Republik Indonesia.
Order di sana memimpin pertempuran yang pada saat itu ada namanya dibentuk suatu mandala operasi yang dipimpin oleh almarhum Jenderal Besar TNI M. Soeharto, Presiden kedua kita. Itu pemimpinan Panglima Mandala. Dan kalau Yosudarso ini boleh kita bilang kalau sekarang ya Panglimanya gugus tugas Angkatan Lautnya. Dan nilai-nilai kepahlawanan itulah yang harus kita bangkitkan kembali kepada kita, terutama anak pelajar, bahwa nilai kepahlawanan itu bukan atau tidak harus bawa senjata, nembak, bukan. Nilai-nilai kepahlawanan itu dalam bentuk bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai warga negara ini berhak dan wajib membela negara. Nah, membela negara itu apa? Tidak harus pegang senjata tadi ya. Dan silakan menjadi guru yang baik itu bela negara. Menjadi karyawan apa saja yang baik, disiplin, jujur, ikhlas, itu sudah salah satu bentuk bela negara. Maka jangan berpikir bahwa bela negara itu harus bawa senjata, nembak musuh. Nah, kalau nggak ada musuh, sih ditembak sopo. Nanti bisa nembak teman sendiri nanti. Ya, saya lari itu pada bela negara itu sendiri ya. Bahwa di sini juga hadir para mantan pejuang, ada dari TNI AD, dari kepolisian, ada disebut veteran, saya nggak hafal ya, mohon maaf. Ada pegawai negeri juga, kemudian diteruskan juga para generasi dalam bentuk seni, budaya, dan apapun. Demi kemakmuran, demi kejayaan, lestarinya bangsa Indonesia. Yaitu dengan semangat bela negara. Yus, kasarane boleh duit ya boleh duit, tapi tetap dalam hati ini aku tidak semata-mata boleh duit, tapi untuk memuliakan, mensejahterakan masing-masing keluarganya. Setuju nggak para siswa? Setuju ya? Oke. Kita tidak butuh janji, tapi hanya butuh bukti. Buktikan ke depan bahwa kalian bisa untuk mewujudkan bela negara. Ya, tidak usah berpikir yang muluk-muluk. Harus menjadi presiden, harus menjadi menteri, harus menjadi gubernur. Tidak usah yang muluk-muluk. Mulailah dari diri sendiri. Dari keseharian Anda, saya bersikap tegas, konsisten, bekerja baik, dan seterusnya. Itu saja. Itu yang pertama ya, masalah bela negara. Yang kedua, bahwa pertempuran laut ini juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa wilayah Indonesia itu tidak hanya Maluku ke sini ya, tapi juga termasuk Irian. Itulah yang harus dipertahankan. Saya backup ke belakang ya, bahwa dulu sesuai perjanjian internasional, perjanjian dunia, wilayah teritorial negara itu adalah 12 mil dari pantai, di mana kota itu ada pulau lah ya. Jadi kalau dulu dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa ya 12 mil, dari Kalimantan juga 12 mil. Nah, di antara itu sudah namanya perairan internasional. Bayangkan itu, kita suatu negara dilewati dikelilingi perairan internasional, wirawiri seluruh kapal. Kayak apa? Keamanan kita nggak jelas. Oleh karena itu tahun 57 Juanda itu membuat suatu deklarasi, yaitu sebagai negara kepulauan Indonesia, di mana laut dan pulau itu menjadi satu kesatuan dengan sabuk ya imajiner ya, luar
dari seluruh Nusantara itu menjadi satu wilayah. Itu diperjuangkan dari Juanda, dari menteri dan seterusnya. Akhirnya 25 tahun kemudian, yaitu tahun 1982, keluarlah namanya perjanjian internasional, yaitu UNCLOS 82. UNCLOS itu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Tolong ini dihafal ya, UNCLOS 82 itu diadakan di mana Pak Agus? Di Sanremo, Itali. Di Itali, di Sanremo, Itali. Genewa, di Genewa. Ya, di Itali. Itu mendeklarasikan itu United Nations Convention on the Law of the Sea. Hukum laut internasional. Nah, hukum internasional tadi mengakomodasikan, menyetujui bahwa wilayah Indonesia itu merupakan satu kesatuan laut dan daratan. Jadi yang tadi Laut Jawa, laut internasional jadi laut wilayah, menjadi kedaulatan kita. Tetap di pulau-pulau terluar 12 mil itu adalah jurisdiksi nasional kita, kedaulatan kita di situ. Dan seterusnya ada zona tambahan, JTE dan lain-lain. Tapi saya intinya kepada yang 12 mil ke bawah ini menjadi satu kesatuan pulau dan lautannya. Jadi lautan bukan sebagai pemisah, tapi justru sebagai pemersatu. Jadi kalau di panci gitu udah kuat, ada apa namanya isinya gitu, ya itulah Indonesia. Bukan main itu. Nah, dari konsekuensi negara kesatuan ini, kita menyediakan alur laut kepulauan Indonesia, yaitu namanya apa itu, lintas Alki, bebas ya. Itu ada namanya alur laut kepulauan Indonesia, Alki 1. Itu dari laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, tembus ke Selat Sunda. Kemudian dari Selat Laut Sulawesi, Filipina sana, Selat Sulawesi sampai Selat Lombok. Dan yang ketiga dari Samudra Pasifik, kemudian ke Maluku, pecah menjadi 3, yaitu ke daerah Timor, daerah Saulaki dan terakhir dengan Irian. Intinya menjadi ada 3 alur laut Indonesia. Nah, konvensi atau UNCLOS 82 ini telah diratifikasi oleh hampir seluruh peserta konvensi, kecuali satu. Ingat ini, Amerika Serikat. Itu tidak mau meratifikasi UNCLOS 82 itu. Dia maunya kalau dari timur itu bebas menuju ke barat, melalui Laut Jawa dan lain-lain. Maunya Amerika seperti itu. Ya, negara dikuasa. Tapi kita sudah menyediakan, internasional mengakui ya 99,sekian% lah negara sudah meratifikasi. Dan ratifikasi Indonesia tahun 85 itu adalah dalam bentuk diberikan fasilitas berupa ALKI tadi. Nah, kemudian apa dampak positif dari UNCLOS 82 ini? Bahwa kita akhirnya bisa mengendalikan kedaulatan, bisa mengeksplorasi kekayaan yang 3/4 wilayah kita itu adalah laut. Potensi laut itu bukan main. Jadi ada potensi yang terbarukan. Kita ini tidak usah macam-macam, nggak usah ngingoni, nggak usah apa ya, mau ngasih pupuk atau apa, itu adalah berupa ikan. Bahkan ikan itu ada yang istimewa.
Kalau bertelur itu di Jepang. Begitu netes gede, larinya ke Katulistiwa, ke Indonesia. Jadi lewat Tuhan mana yang kau dustakan? Bukan main. Nah itu belum dieksplorasi secara maksimal. Bukan hanya ikan saja, masih ada hal-hal lain. Contohnya potensi pasang surut, itu juga suatu energi. Belum lagi peninggalan kapal karam, itu nilainya bukan main. Hanya cangkir sudah kena tiram itu bukan. Kalau dijual di lelang itu masya Allah. Nah ini siapa yang harus mengeksplorasi ini? Ya kita semua ini. Jadi kami harapkan pada adik-adik yang sedang berpramuka ini ya, jangan hanya berpandangan di Tulungagung, waduh ini nanti kerja apa, tapi bertekadlah mengelola kelautan kita ini. Jadi tidak usah diupeni, diulik tadi itu, cukup menjaga lingkungan. Ikan itu terus ada. Dan ingat bahwa potensi sumber daya alam yang lagi di darat, ada emas, ada nikel, ada minyak, itu akan habis, tidak terbarukan. Jadi akan ada lagi ya, walau alam ya, jutaan tahun yang akan datang. Lantas apa nanti yang kita banggakan? Ya satu-satunya itu. Daratan untuk pertanian, ledakan penduduk. Coba, tahun ini penduduk kita berapa? 275 juta ya. Kira-kira saya ngitung itu dari tahun kemerdekaan kita 5 ya, penduduk kita baru 65-70 juta ya. Kemudian ada lagunya Omay Irama, 135 juta penduduk Indonesia. Ada ya? Saya pernah studi ke Thailand, ke pabrik pengolahan ikan. Nama ikan bisa besarnya itu sama. Saya tanya, dari mana dapat ikannya? Jawabnya gampang ya, dari negara sampean. Kurang ajar gitu. Jadi Thailand ngambil ikan itu di daerah di sana, Arab Urut. Itulah dua hal penting yang ingin saya ungkapkan kepada terutama, mohon maaf, generasi muda ini, bahwa kita ini perlu ada semangat bela negara yang tidak harus bersenjata. Dan yang kedua, kita ini perlu mengeksplorasi laut sebesar-besarnya, karena sudah didukung dunia. Kita punya wilayah yang 3/4-nya laut, potensinya luar biasa. Sanggup para generasi muda? Sanggup. Para pramuka, sanggup ya? Oke, jangan berkecil hati. Kita akan menuju Indonesia Emas. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti atau terjemahan dari yang beliau sampaikan tadi adalah selamat datang Sugeng Rawuh di Lotus Garden. Mugi tansah sehat pinarak ingkang prayogi memenuhi undangan kami dalam acara mengenal Yosudarso sebagai pahlawan nasional yang mengawal Nusantara demi tegaknya NKRI. Panembromo dari PPAL Rayon Tulungagung beserta Kerido Yuwono. Kepada para kru Panembromo kami persilakan untuk memasuki ruangan.
para tamu sami binara ingkang langkung sekeca martikoyo penggalihe rahayu kang tinemu sesarengan sami keseni sepuh anem sedaya lan wartosa upat lan jaluring klopo hanya ngandung rumburing pangan sami sun amiriti karyo sinar koro kinaryo memanis pujo puji konyo preng pangeran sinar dan jatong daute luwih lurit pendalu Artano Ringkulon Gusti Nyarengi ambal warso Kasih dharma Yuan kiat lan sentosa katuna ing wargi sambutangi ing wajahing
Tulak sare Yosirno Asung sekar Kansa di Tulungagung khususnya. Juga selamat datang Sugeng Rawuh kita sampaikan untuk Bapak Dalang Budi Pelandang beserta Ibu. Beliau adalah salah satu dalang, tokoh dalang terkenal dari Tulungagung. Nanti bisa berkolaborasi dengan Krido Yuwono ya Pak Budi. Nah ayo anak-anak, ini nih adik, berdiri dong. Tadi bisa kan nyanyi lagunya Ler, seberapa ya? Ler, 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 ler. Gitu coba. Gitu ya, saking semangat. Berdiri aja ya, coba yuk. Ayo, tidak apa-apa. Ini adalah generasi penerus bangsa. Satunya Adinda, monggo saya minta kepada Krido Yuwono untuk mengiringi lagunya Ler Iler tadi bisa kan? Yuk silahkan. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan dong untuk Adinda dan juga Ajeng, duo imut. Monggo. Ler Iler, Ler Iler, tandure sumile, tadi jujurnya kesembuhan. Caangon, peneno bimbing kuwi, lunyu peneno kamu basodori, dodoriro, dodoriro, kumiter ing pinggir, mana Sumatera sebongan badan rembulan jembar kalangan surai. Baiklah, tepuk tangan untuk Adinda dan juga Ajeng. Terima kasih banyak. Jangan kembali dulu, Oh. kembali dulu. Ini ada, karena udah berani maju ke depan, Ya. kita berikan kenang-kenangan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Yulis. Aduh, terima kasih Pak. Satu aja. Iya. Makasih Pak. Di mana? Sebagai wujud apresiasi dari PPAL Rayon Tulungagung untuk generasi muda penerus bangsa. Kolonel Purnawirawan Yulis Triwaryono. Saya kebetulan di sini membantu beliaunya Bapak Hari Yuwono sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Rayon Tulungagung. Saya kebetulan stafnya. Jadi ada anggota dewannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, begitu. Terima kasih. Perkenalan singkat dari Bapak Yulis. Singkat. Selanjutnya kita Saya domisili di Tulungagung. Ya. Mengapa saya antusias sekali dengan acara ini mengenalkan Yosdarso B. Pahlawan. Ya. Jadi ingat kata-kata Bung Karno. Ya. Ingat kata-kata Bung Karno. Jas merah. Apa artinya? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu berarti jangan sekali melupakan. Ya. Tuh. Ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Levi Fionita Budi Rahayu, bisa dipanggil Levi. Dari SMK, SMA? SMK Negeri 2 Boyolangu. Itu Jalan Yosdarso letaknya di mana? Kalau tidak salah itu Jangan tidak salah, harus betul. Kalau salah turun.
perempatan Geleduk ke timur sampai Tamanan, tepatnya di depan Terminal Tulungagung. Oh, coba, benar. Ada yang bisa tagih satu? Coba, ada lagi? Terima kasih juga untuk Bapak Yusudarso, pahlawan kita Indonesia yang telah gugur demi kita bangsa Indonesia. Ya. Semoga dapat menginspirasi belajar kita di bangku sekolah. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini Sampai cuma jumpa kembali. ini bukan hadiah, tapi istilahnya? Cendera mata. Melda Citra Astari, saya dari SMA Negeri 1 Rejo Tangan. Waduh, jauh ya Rejo Tangan. Wah, tadi pertanyaan saya apa? Saya malah lupa yang tanya tadi. Apa kapal yang dinaiki oleh Yosudarso? Jadi kalau bahasanya Bapak Yosudarso on board di KRI mana, di air mana, itu sama dengan kalau saya on board nanti tidak paham, oke? Naik di kapal apa? Kapal apa? Izin menjawab RI Macan Tutul. Jembatan Tutul. Coba yang lainnya, barangkali masih ada jawaban lain. Jawaban maju. Tidak apa-apa. Belum tentu benar ya. Belum tentu ya. Terima kasih banyak. Pesan dan pesan. Jas merah ya, bukan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tumbang sama mohon maaf. Nah, siapa satunya yang bisa? Bisa kita sama Mbak. Yang tadi Mbak. Ayo. Ya. Macan kumbang, macan tutul, harimau. Ya. Ini yang di ini betul yakin? Ada lagi mungkin yang Mbak. Ini ikut jawab? Oh, ke sini. Tadi dipanggil. Iya, oke. Mbak. Ini ada 3 pertanyaan ya. Oke, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya ya. Kita sudah menawarkan yang penting ya. 3 kapal yang ikut konfrontasi dengan kapal Belanda. Tapi sebenarnya yang ikut ke sana ada kapal Mutaturita sebutkan tadi, salah satunya kapal ABCD. Tapi cukup 3 ini sudah mewakili daripada sejarah yang kita peringati ini. Ya. Betul ya? Ya. Untuk itu berhak menerima hadiah 1. Ya, berarti 2. Laksamana Madya. Itu. Ada yang lain? Yang lain? Ayo, maju sini. Masa nggak ngerti di depan mata, nggak ngerti ya. Jadi waktu peperangan itu Pak Yosudarso naik di KRI Macan Tutul. Waktu itu pangkatnya apa? Izin menjawab, pangkat Pak Yosudarso. Iya. Komodor. Nah, pangkat komodor. Setelah bertempur, meninggal, ya toh, paketnya dinaikkan 1 tingkat jadi Laksamana apa tadi? Laksamana Muda. Ya. Jadi gini, kalau Laksamana, jadi ini supaya semua adik-adik juga tahu, mungkin yang lainnya juga bapak-bapak ya belum tahu. Jadi pangkat di Angkatan Laut itu kalau sudah jenderal namanya bukan jenderal, tetapi Laksamana. Kalau di Angkatan Udara adalah Admiral, Marsekal, sorry, Marsekal. Kalau di Angkatan Udara Marsekal, kalau di Angkatan Laut Laksamana. Dulu waktu itu bintang 1 itu masih komodor, masih kita mengikuti keangkat ke barat-baratan sana. Sama Purnawirawan Dr. Agus Supadi. Mohon memberikan pertanyaan maju ke depan Pak. Sekalian memberikan hadiahnya Pak. Mungkin adik-adik ya, kita dahulukan adik-adik. Tadi juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Laksya Purnawirawan Haryono selaku tuan rumah dari tadi penyampaian tentang kemaritiman kita. Nah, jadi pertanyaan saya berkaitan dengan itu. Apa kepanjangan dari UNCLOS 82? Ayo, ini berlaku untuk pelajar atau umum ini Pak? Dikasih berapa waktu, berapa menit Bapak? UNCLOS. Convention of the Law of the Sea. Ada yang itu yang belakang, coba dilengkapi.
UNCLOS United Nations Convention on the Law in the Sea. Ini harus betul, satu orang ini cuma ini karena dianya cuma satu. Yang salah, ya, yang adik, sudah bisa kembali tempat. Yang salah, ini hadiahnya cuma satu. United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya, bisa ya. Jadi jawabannya betul ya itu United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi ini adalah merupakan hukum laut internasional yang tadi seperti diceritakan oleh Laksdia Purnawirawan Hari bahwa ini adalah hukum yang dianut oleh seluruh bangsa di dunia yang menjadikan kita Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kita harus bangga bahwa kita itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.000 pulau lebih. Jadi 17.521 pulau sekitar segitu. Ya, semoga lebih mengenal lagi identitas negara kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apresiasi yang luar biasa. Ya, tadi Bapak Laksmar Dr. Agus sudah memberikan pertanyaan. UNCLOS itu singkatan apa? Sekarang setelah jadi UNCLOS tadi, negara Indonesia menjadi negara kepulauan. Negara kepulauan itu mempunyai atau kita memberikan namanya ALKI. Singkat kenapa itu ALKI itu? ALKI, ALKI. Bisa sebutkan di dalam sambutan apa? Tadi diterangkan kalau tadi menyemak. Kasih waktu 30 detik, lama-lama nanti. Ya, sana. Sudah ada Pak itu. Sudah ada. Ya. Mari. Ada jalur lintas damai. Namanya ALKI. Apa itu? ALKI. Yang keras. Izin menjawab, alur laut kepulauan Indonesia. Ya, betul sekali. Belum dikenalkan dari mana itu? Perkenalkan, nama saya Dian Prastika, bisa dipanggil Tika. Saya dari SMKN 2 Tulungagung. Oh, bagus sekali. Terus ALKI ada berapa tadi? Enggak, ini tambahan-tambahan aja. Ini sebagai dia. Sukses. Dari SMK mana sih? Dengan tekun, giat, konsisten, dan selalu berkomitmen untuk selalu terus maju dan berkembang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang sudah kita tunggu, yaitu fragmen atau tablo pertempuran di Laut Aru antara kapal RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau melawan kapal perang Belanda atau penjajah HNL-MS Everstein. Macan Kumbang dan RI Harimau agar unggul demi keselamatan kedua. Kemudian RI Macan Tutul Yosudarso berada di depan dengan tujuan menjadi tameng kekuatan. Semari Yosudarso memberikan komando. Terjang kapal lawan, kita akan tenggelam bersama mereka. Dan akhirnya RI Macan Tutul terkena meriam Belanda. Sebelum tenggelam, Komodor Yosudarso menyerukan perintah, kobarkan semangat pertempuran. Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran laut secara gentle and brief.
Sampai sekarang Bapak Ibu, jenazah Komodor Yosudarso masih belum ditemukan. Dan pengangkatan jenazah beliau ini sebagai wujud visualisasi bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menghargai, menjunjung tinggi harkat, derajat, dan juga martabat para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Putra-putra terbaik bangsa menunjukkan kegigihan, mempertahankan kedaulatan menghadapi tentara Belanda penjajah yang tidak peduli terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan jiwa raga dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Wahai pahlawanku, dengan pimpinan Komodor Yosudarso telah mengorbankan jiwa dan raga demi Ibu Pertiwi, wilayah negara NKRI. Perlawanan yang tidak sebanding menjadikan kau pahlawan kusuma bangsa yang gugur di medan laga dengan topeng pertempuran. Kobarkan semangat pertempuran. Semua telah menjadi semangat juang kami, generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga, siap menghadapi panggilan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Ya, ini dari PPAL Rayon Tulungagung yang diberikan kepada bapak-bapak dari PPAL. Kami membawa produk kami, yaitu majalah Jalasena. Kami titipkan ada beberapa exemplar, mungkin nanti teman-teman atau hadirin sekalian yang kami Purnawirawan Angkatan Laut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Laksmana BNI Purnawirawan. Mohon izin Laksamana Bagdalipun Sadam. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Laksamana Agus Rustandi, yang terhormat Bapak Laksamana
Hari Yuwono beserta seluruh pengurus PPAL yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu asmanipun panjenengan, dan kepada seluruh tamu undangan serta adik-adikku sing ganteng sing ayu titulane wis padha ngantuk. Ketok emang urung enek sing sarapan bareng. Tenang, sudah disediakan banyak sekali di belakang tadi. Dan semuanya yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa seperti dinten-dinten saderenge setiap kita akan berdoa bersama, kula biasane ngitung dina riyin. Dinten menika dintenipun Setu Kliwon. Setu Kliwon neptune pira? Bocah saiki ora ngerti kabeh. Saya adalah kula niki wong Jawa sing kebetulan agamane Islam. Mula ya ora lali-lali aturan Jawa. Setu Kliwon niku totale lho. Diarani neptu ndak paham. Niku 17 pira? Setu Songo Kliwon. Wah. 17 niku jarene simbah kula pitulunge saking Gusti Kang Maha Welas. Dadi adicara ning dina Setu Kliwon iki muga-muga tansah angsal pitulung saking Gusti Kang Maha Welas inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ingkang rawuh tansah dipun paringi pitulung sedayanipun raharja rahayu wiwit sak menika ngantos benjang sowan teng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setu niku songo tegesipun awake dhewe yen pengin angsal pitulung kedah ngerti babahan hawa songo. Niki lek diterusne teko sesuk-esuk ganteng. Lah Kliwon niku 8 niku cacahe lawange swarga. Tegese sapa wonge sing pengin besok balike ning ngarsa dalem Allah inggih menika teng swarga kudu wani ngreksa babahan hawa songo sing totalipun kabeh dijumlah neptune 17 menika cacahe salat 5 wektu. Mura kamerdekaan Indonesia niku dipilih tanggal 17 sasine 8. Saged mangertos? Iya, apa kok guyu-guyu kowe ngerti apa ora? Aduh, cak bicara. Mula sak menika mugi-mugi sepisan malih monggo kula panjenengan ndedonga wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala muga-muga tansah pinaringan pitulung ing dinten menika ngantos sak lami-laminipun. Semoga kita semuanya selalu diberikan pertolongan oleh Allah mulai hari ini semuanya sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Gusti kang murbeng dumati. Ya Allah, Gusti kang akarya jagat. Ya Allah, Gusti kang Maha Agung, kang Maha Mirah, kang Maha Welas, kang Maha Asih. Panjenengan paringi pangapunten sedaya dosa ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizkina, barik lana fi ahlina, barik lana fi dzurriyyatina. Khasah PPAL ya Allah, fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, paringi raharja. Ya Allah, paringi rahayu. Ya Allah, paringi wilujeng fi dini wa dunya wal akhirah. Yassir lana umurana wa la tu'assir alaina ya maulana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Ghafa ya Ain Sad Ha Mim Ain Sin Qaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mekaten kathah kelepatan nyuwun pangapunten dipun eling-eling surah Dirajaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak.